studio. Baik saudara, pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda dialog interaktif luar studio bersama rekan kami Rahmadani. Silakan Rahmadani dari Kompleks BBD Semenanjung Jalan Abdullah dan Sirwa, Makassar. Baik, terima kasih rekan Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ramai di pagi hari ini Anda mendengarkan suara di kendaraan dan juga aktivitas di Kota Makassar. Saya saat ini rekan Emi dan juga pendengar dimanapun berada berada di Posko Garuda Sabu. Ya, jadi saya seakan-akan berada dalam suasana yang sangat asing, ya seperti itu sebenarnya seakan-akan. Jadi saya saat ini boleh digambarkan berada di tepian sungai ya, Galian yang juga saya duduk di sebuah garuda kecil posko yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang tumbuh saat segar ya. Kalau ibu sekarang ini lagi banyak mengejar bunga-bunga ya. Selama satu pandemi ada bunga, pokoknya cantik-cantik ya. Nah ini berada di posko dari Bulan Sambil ini kami Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Penakpukan, Jalan Sirmani 6, RT 6 RW 7. Dan saya juga sudah bersama dengan ibu-ibu dari kelurahan, dari warga kelurahan RT 6 ya. Oke, baik. Nah, saya Dani bersama dengan tim teknik dan juga teman-teman dari pemberitaan bersama dengan Anda pendengar di dialog interaktif edisi hari ini dengan topik kita mengenai partisipasi perempuan dalam pengolahan sampah rumah tangga. Baik, saya bersama dengan Ibu Haji Maslindo Wafat SSNFU anggota DPRD Sulawesi Selatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Nah, kemudian saya bersama dengan Ibu Musniati Amriwasal, Direktur Eksekutif BIN Foundation Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, sehat. Sehat. Kalau saya sehatnya panggil Pak Uni ya. Pak Uni. Kemudian Ibu Fantasia, Tenol. Kalau baru selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum. Kalau Ibu RT itu harus semangat ya, harus semangat. Baik, nah saya ke Ibu RT dulu. Ibu RT ini kan lebih mengetahui hubungannya, lebih mengetahui ibu di sini. Nah ini bisa digambarkan ini proses dari kami di Kelurahan Telo Baru ini sebenarnya digunakan untuk apa Bu? Biasa saya gunakan untuk pertemuan begitu kita bentuk di sini ada sampai khusus untuk keselamatan. Kadang juga kita menggunakan untuk nah ini kalau kita berbicara mengenai sampah ya, di Kota Makassar ya pastinya kota metropolitan ya, sampah ini sudah menjadi permasalahan yang cukup serius. Bahkan setiap hari kita itu memproduksi sampah 900 ton dan dibawa ke PPA Ampang makanya. Dan 4 hari yang lalu ini kita sudah termasuk daerah darurat sampah di Indonesia ya. PPA Ampang ini sudah kelebihan kapasitas. Nah ini yang menjadi persoalan bagi kita. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai sampah ini ibu rumah tangga juga yang menjadi menjadi dasar dan berperan dalam bagaimana dia nanti akan membuang dan memilah sampah. Nah ini di kelurahan di Kecamatan di RT Ibu ini bagaimana sih peran dari ibu-ibu untuk pengolahan sampah? Apakah mereka langsung membuang sampah rumah tangganya? Kebetulan di sini ada namanya Pekuda yang dapat mengambil hari, tapi akhir-akhir ini 2 kali sehari dua kali seminggu dia datang lagi. 2 kali seminggu iya. ya. Jadi ini bagaimana sih? Tidak setiap hari lagi nih.
Udah setiap hari Iya. lagi. Ini sistemnya seperti apa dia mengambil sampah? Sampah basah, sampah kering Sampah semua basah diambil ya? dipisah. Nah, terus sampah kering juga terpisah. Karena sampah basah itu kan bisa dijadikan bahan pupuk. Baik. Iya, pupuk organik. Sementara yang kering itu kadang itu kalau daun-daun bisa dibakar langsung. Tapi apakah ibu ini langsung mengedukasi kepada ibu-ibu warga RT 6 ya untuk ibu-ibu warga memilih dan RT memilah 6 sampah ya itu untuk dari sampah rumah tangga? memilih dan memilah sampah itu dari Maksudnya, Bu? sampah rumah Apakah ibu pernah mengajari, menyampaikan, memisahkan? Pernah ya. Iya. Baik. Sebelum pisah sampah basah, terus sampah kering juga dipisah supaya yang mengambil itu tidak setengah mati. Baik. Iya. Iya, saya ke Ibu Husniati ya. Iya. Ibu Husniati, Direktur Eksekutif The Green Foundation Indonesia. Nah, ini Ibu kalau berbicara mengenai peran dari The Green Foundation Indonesia untuk pengolahan sampah ini, dan kita berbicara secara umum mengenai persoalan sampah di Makassar, apalagi Makassar ini sudah darurat sampah. Ini bagaimana Anda tentunya memberikan sudut pandang mengenai hal ini? Silakan, Bu. Jadi alhamdulillah khusus Makassar kita sudah memiliki ada banyak kelompok-kelompok ibu-ibu binaan kita untuk bisa mereka memilah sampahnya. Karena ketika sampah terpilah sebenarnya yang terpilah itu bukan sampah lagi, yang menuju TPA yang sudah itu yang namanya sampah, yang terpilah sudah tidak jadi sampah lagi. Karena dalam hal ini kita membagi dua dulu, sampah kering, sampah basah. Sampah kering itu menuju ke bank sampah atau langsung ke pelapak ya. Sementara sampah basahnya itu kita ajari ibu-ibunya untuk mengolah menjadi pupuk organik, menjadi kompos sama pupuk organik cair, atau ke TPS setempat, TPS 3R. Jadi kalau itu jauh ya kita menyarankan ibu-ibunya untuk bisa mengelola sendiri. Saat ini kami dari The Green Foundation itu sudah punya komposter, inovasi aerob, inovasi 1 dan anaerob, inovasi kedua. Jadi dari sampah itu bekas cek 16 liter. Disitulah ditumpuk sampah dapur kita yang basah untuk menjadi pupuk cair. Yang padat menjadi kompos atau media tanam. Baik. Nah, ini kenapa sih The Green Foundation ini memilih RT 6 ya untuk diberikan edukasi seperti itu? Dan apa edukasi seperti apa yang diberikan? Spesial untuk RT ini saya melihat bahwa antusias ibu-ibunya untuk berpikir untuk lingkungan, untuk bisa memilih sampahnya itu di sini. Dan yang kedua juga lokasinya sangat dekat dengan jalan protokol ya. Biasanya kan kalangan ibu-ibu yang berada di tengah kota itu biasanya don't care ya, tidak peduli masalah itu, tapi mereka di sini alhamdulillah lumayan mau tertarik dan mau melakukan. Jadi apalagi ibu RT-nya ini perempuan ya. Jadi kita melihat bahwa memang partisipasi perempuan dalam pengolahan sampah adalah menjadi hulu daripada masalah persampahan kita di Indonesia. Iya, saya ke Ibu Dewan ya, Kauni ya, ke Ibu Dewan, Ibu Haji Haslinda Wahab, anggota DPRD Sulsel. Ini komisi berapa, Bu? Komisi B. Komisi B ya, baik. Nah, Ibu Haslinda, nah ya ini berbicara mengenai persoalan sampah ya di Makassar khususnya. Ini seperti apa tentunya kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah ini menurut pandangan dari DPRD Sulawesi Selatan, dan apakah inovasi-inovasi yang sudah dilakukan ini sudah tepat ya? Apalagi kita ini masih ternyata meskipun ada inovasi kita masih dalam kondisi darurat sampah seperti itu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih RRI dan juga The Green Foundation sudah mempercayakan saya untuk berpartisipasi pada pagi hari ini dalam dialog partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah. Terima kasih Bu sudah memberikan sedikit, saya bisa memberikan sedikit gambaran bahwa sebenarnya kami ini ada untuk daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup semua 24 kabupaten se-Sulawesi Selatan, dan khusus untuk mengenai berbicara sampah terkhusus untuk Kota Makassar. Mungkin sedikit saya bisa memberikan gambaran pada periode 2014-2019 lalu
saya menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Jadi saya sedikit tahu banyak tentang pengelolaan sampah. Terus bagaimana peran pemerintah Kota Makassar menyangkut persampahan ini. Jadi setahu saya di komisi saya itu ada pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran. Jadi ada disiapkan bank sampah. Jadi masyarakat didorong untuk berpartisipasi, ikut memilah sampah dan membawa ke bank sampah. Ke bank sampah itu bisa ditukar beras dan bisa dalam bentuk uang tunai. Jadi ya ada namanya bank sampah. Jadi ada setelah warga masyarakat itu memilah sampah-sampah antara basah dan kering, kemudian sampah-sampah bekas seperti gelas plastik, air mineral, mereka memilahnya dan memperbaikinya jadi bisa berbentuk uang. Jadi alhamdulillah pemerintah Kota Makassar sudah berupaya bagaimana mendorong partisipasi warga Kota Makassar ikut serta dalam berpartisipasi dan ikut serta dalam memperbaiki dan memilah sampah-sampah sehingga bisa dipergunakan kembali. Jadi ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan khususnya di kalangan RT RW. Pada saat itu pemerintah kadang-kadang membuat satu perlombaan bagaimana memodifikasi sampah-sampah, limbah sampah yang tidak dibuang seperti plastik-plastik air mineral itu pun bisa digunakan digunakan kembali sebagai lampu hias. Jadi ada berbagai macam dari seperti ada yang dibuat tas atau tutup bosara. Itu yang kami lihat bagaimana pemerintah berupaya mendorong partisipasi masyarakat untuk mau peduli dan memilah sampahnya sehingga tidak dibuang menjadi limbah yang tidak berarti. Baik, ya. Nah, saya ke Ibu Mantasia ya. Ibu Mantasia, ini ada berapa warga yang sudah pandai untuk bisa memilih dan memilah sampah sehingga bisa menghasilkan uang seperti itu? Hampir semua, Bu. Hampir semua, Iya. ya. Kebetulan di sini saya punya warga sekitar 30 lebih rumah tangga, iya. Baik. Jadi hampir semua. Saya mau ke warga, ada warga ya bisa berbicara dulu. Ini Ibu Alfrida. Ibu Alfrida ya, Ibu Alfrida. Ibu Alfrida ya, Ibu Alfrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Alfrida. Selamat pagi ya. Iya, berdiri aja. Oke, Ibu Alfrida, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Nah, Ibu Alfrida ini adalah salah satu warga dari RT 6 ya. Iya, Nah, betul. Ibu Alfrida, Ibu sudah bisa memilih dan memilah sampah dan melihat sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang dan menghasilkan uang seperti itu. Nah, ini bagaimana edukasi yang diberikan, berapa lama Anda bisa memilah dan memilih sampah sehingga bisa menghasilkan puing-puing uang, Ibu Linda? Hasilnya. Khususnya di lingkungan Ibu RT Alfrida. 06. Ya. Kita ya memang agak lama ya karena kita perkumpulan ibu-ibu hanya 1 bulan 1 kali dan kita mensosialisasikan itu mungkin kira-kira 3 bulan, Bu. 3 bulan ya. Jadi agak lama ya, Bu ya. Iya. Agak susah ya untuk bisa memberikan penyampaian kepada teman-teman seperti itu. Betul, karena mungkin karena kebiasaan ya. Karena apa-apa langsung dijadikan satu seperti itu. Jadi untuk memilah-milahnya itu agak kesulitan. Jadi harus berulang kali dihimbau. Begitu, harus ada himbauan berulang kali begitu baru bisa berjalan dengan lancar. Baik. Ibu Elfrida ini memilahnya seperti apa caranya? Langsung ketika misalnya dari rumah dipilih lalu dibuang di tempat yang kering dan basah sampah-sampahnya? Tidak disediakan kantong kresek 2 kayak begitu, dimana yang khusus untuk bekas aqua kayak begitu, gelas-gelas plastik kita kasih ada kantong tersendiri begitu, nanti ada tukang sampah begitu yang langsung angkut begitu. Baik, Iya. terima kasih Iya, Bu iya. Alfrida ya. Nah, saya ke Kak Uni ya. Ini berarti mereka sudah paham ya. Sudah paham ya Ibu Mantasia, Ibu Kak Uni dan Ibu Haslinda mengenai bagaimana proses memilih dan memilah. Nah, ini kemudian ke bank sampahnya. Bank sampahnya ini bagaimana sih supaya mereka ini juga ternyata proses memilih-memilahnya ini bisa menghasilkan uang, Ibu? Baik. Ya,
terima kasih. Jadi saya memang menghimbau ke hampir seluruh RT RW se-Makassar, ketika mereka ada arisan atau majelis taklim bisa mengundang saya. Tak usah memikirkan honor, saya bersedekah untuk lingkungan ya. Baik. Untuk bisa memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu menurut saya ada 3 kelas. Mereka kelas under, middle, sampai high. Jadi ketika saya berbicara di kelas yang high, mereka cepat paham, tapi not do it, tidak melakukan. Ya, rata-rata jadi kami berpartnernya sama asisten rumah tangganya. Yang kedua kelas middle ya 50-50, ada yang mau melakukan, ada yang tidak. Yang kelas bawah ini yang antusias tapi lambat mengerti tapi melakukan. Nah, ketika melakukan itu banyak yang memang menginginkan ada materi atau ada uang atau hasil dari sampahnya. Ada juga yang memang kita jadikan tutor kita untuk warga yang lain. Nah, seperti itu. Jadi warga ketika kita memberikan pengarahan, kami melihat antusiasnya yang mana. Yang antusias kami tindak lanjuti. Seperti itu. Karena berbicara masalah sampah, kami tidak mau kami yang terlalu genjot. Masalah sampah adalah masalah mereka yang akan terus berlangsung selama kehidupan ini masih berlangsung. Jadi kami mau ketika mereka interest atau lebih tertarik, kami menambah perhatian ke mereka. Jadi yang belum mengerti kita mencoba sampai 2-3 kali memang. Jadi mengubah mindset atau pola pikir masyarakat, pola pandang ini itu yang sulit. Saya kira masalah persampahan di Indonesia ini itu akan terselesaikan dengan sosialisasi atau edukasi ke warga. Karena jenis sampah kita dengan negara lain itu beda. Kita seperti warganya majemuk, ya sampahnya juga majemuk. Ya. Kita volume sampah atau timbulan sampah sebagai warga Indonesia itu hampir 70% sampah basah. 30%-nya itu sampah kering. Sampah kering ini terselesaikan dengan cepat di bank sampah di Pelapak. Jadi uang langsung. Kita katakan sampah kering itu adalah dagingnya sampah, karena langsung menghasilkan duit kalau kita langsung ke Pelapak atau ke bank sampah ya. Sementara sampah basah yang volumenya sampai 70% itu banyak orang tidak memikirkan ke sana, karena berpikir energi akan harus menyediakan energi untuk mengelolanya, harus menyediakan biaya yang besar, sehingga sampah basah ini kebanyakan menuju ke TPA. Jadi seperti itu. Nah, yang harusnya kita pikirkan memang sampah basah, karena sampah kering sudah ada solusi. Baik. Sudah menjadi materi. Nah, ini makanya kami dari GRI itu sudah menciptakan untuk komposter air Ya, baik. Jadi ada untuk skala yang memang pecinta lingkungan ya harus proses pembentukan pupuk cairnya itu proses alam, dan itu menimbulkan bau dengan bantuan lalok besar atau maggot. Sementara yang kalangan menengah ke atas bisa membeli alatnya ya agak mahal sedikit, karena memakai mesin ini ya, memakai listrik dan memakai mesin air. Jadi kita membentuk udara udara buatan sehingga tidak ada bau, dan itu proses lebih cepat. Jadi kita membuat 2 versi melihat kondisi ekonomi masyarakat. Baik. Saya kira ini ke depan insya Allah akan saya coba ketemu Pak Wali Kota kita Odes, karena DKI saja memakai itu. DKI saja memakai itu, dan ini adalah murni ciptaan warga Makassar ya. Saya kira sebuah ini ya inovasi yang harus kita banggakan, bahwa ciptaan kita ini belum pernah ada sehingga dibuat hak ciptanya tersendiri. Baik. Itu dari sampah juga untuk sampah. Okay. Dari sampah untuk sampah ya. Nah, Ibu Mantasia ini apakah warga Teluk Baru ini sudah merasakan manfaat dari pemilihan sampah kering dan sampah basah ini? Oh, sangat. Ya, sudah merasakan manfaatnya. Seperti apa manfaatnya? Seperti misalkan itu sampah kering, seperti sampah kering itu plastik, bisa kan didaur ulang, Bu. Baik. Bisa dijadikan seperti tas, terus toples, hiasan-hiasan, itu bisa menghasilkan uang. Baik. Ya, saya informasikan dulu ke pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 3621853 ya.
Di line telepon kami 3621853, kita live juga via YouTube dan Facebook di YouTube RRI Makassar dan Facebook RRI Makassar ya. Jadi Anda bisa tentunya mendengar dan menyaksikan kita untuk siaran dialog interaktif dengan tema partisipasi perempuan dalam pengolahan sampah rumah tangga di pagi hari ini yang kami siarkan secara langsung dari Pondok Baruga Family Jalan Kelurahan Telo Baru Makassar. Ya, kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di 3621853. Nah, Ibu Haslinda ya. Ibu Haslinda, ini Makassar darurat sampah ya. Dan ada rencana untuk TPA Antang ini nantinya akan dipindahkan atau dibuat lagi TPA yang baru. Apakah ini sebenarnya solusi yang terbaik untuk juga mengatasi persoalan sampah? Tadi Ibu Uni juga mengatakan sebenarnya kita juga sudah punya inovasi-inovasi yang baru ya, ini namanya komposer ya, karena tadi disampaikan Ibu Uni bahwa sebenarnya yang persoalan adalah sampah basah ya. Nah, sampah basah yang banyak terbuang ke TPA seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda melihat ini, Bu? Baik, terima kasih. Menurut bagaimana kira-kira peran pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi darurat sampah? Jadi, Ibu kita tahan dulu sebentar ya. Ada penelpon 3621853 di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3621853. Ya, halo. Iya, Assalamualaikum. halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Junaidi di Makassar. Ya, Pak Junaidi di Makassar ya. Pak Junaidi, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan ini karena masalah sampah di. Junaidi. Halo. Iya, Pak Junaidi, masalah sampah di Makassar. Iya, masalah sampah di Makassar. Ini kalau sampai di Makassar itu terbagi berapa? Dan banyak sekali juga biasa itu kalau sampah kering, contohnya gelas-gelas, kada bisa itu dibikin keterampilan. Terus yang kedua ini kalau misalnya orang naik PT-PT atau naik angkot, itu sampahnya saya perhatikan untuk biasa kalau misalnya saya naik PT-PT itu bersama teman-teman lain. Biasanya itu ada penumpang biasa membuang sampahnya bukan tempatnya. Bagaimana itu, Ibu-ibu? Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Uni dulu menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Junaidi yang ada di Makassar. Jadi berbicara ada berapa jenis sampah yang mungkin menurut Bapak yang harus dipilah ya. Jadi seperti ini Pak, untuk supaya masyarakat ini tidak bingung dulu, kita membagi dua dulu antara sampah basah, sampah kering. Ada beberapa ibu-ibu itu bingung ya, berpikir mungkin misalnya sampah gelas-gelas itu sampah kering karena tidak basah. Ya betul itu, sampah gelas-gelas itu sampah kering, tapi airnya bukan karena ada sebagian mengatakan sampah basah karena ada airnya. Jadi airnya kita minum, yang jadi sampah itu gelas-gelasnya, itu sampah kering. Sementara ada memandang bekas dedaunan kering itu sampah kering juga karena kering. Jadi daun-daun kering itu sampah basah. Ya, yang membedakan antara jadi perbedaannya antara sampah basah sampah kering itu adalah sampah basah itu adalah kotoran dari tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, atau makhluk hidup yang bisa menjadi busuk. Bisa ikan, ayam, tumbuh-tumbuhan. Jadi semua yang berupa tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup itu adalah sampah basah karena akan ada terjadi pembusukan. Sementara sampah kering, walaupun itu basah, ada airnya, itu tetap sampah kering seperti plastik-plastik, kertas, kardus, kaleng, kaca, itu semua sampah kering.
Jadi itu dibagi dua dulu. Sementara yang Bapak bilang tadi, misalnya di PT-PT itu ada sampah gelas-gelasnya, itu sampah kering Pak. Jadi memang sebaiknya Makassar ini kalau merasa darurat sampah sudah urgensinya, para pihak untuk memikirkan bahwa di tiap mobil atau di kendaraan kita itu sudah ada tempat sampah. Ada memang banyak warga yang belum sadar itu membuang sampahnya langsung ke jalanan karena tidak punya tempat sampah di mobil. Kita pernah ada perda, ya saya tidak tahu apakah masih berlaku apa tidak ya. Hanya saja saya merasa itu tidak dijalankan karena warga kita yang membuang sampah di tengah jalan, ada yang sengaja maupun tidak sengaja itu tidak mendapatkan sanksi. Jadi kalau merasa darurat menurut saya ya ini saja dipertegas saja perda itu, bagaimana diberi sanksi, diberi efek jerah untuk warga kita dan tidak memandang bulu siapa itu yang melakukan. Baik, jadi penegakan perda itu masih lemah. Baik. Ya saya kira itu butuh ketegasan, butuh ketegasan kepada warga kita untuk bisa betul-betul mereka peduli untuk lingkungannya. Itu saja dulu, karena ketika mereka peduli mereka mau memilah. Karena kepedulian ini kurang, biar 10 kali orang kasih tahu. Apalagi berbicara sampah dulu Bu, saya banyak tidak mengetahui nama saya. Kalau lihat saya, oh ibu sampah. Ya. Ya karena berpikir kan yang pertama memperkenalkan bank sampah di Makassar kan saya. Jadi mereka lihat saya lupa namanya, ya, ibu sampah. Ada juga mengatakan susah-susah mau sekolah atau apa, ketua ini malah akhirnya jadi pemulung ya. Seperti itu. Jadi artinya dalam hal ini tidak apa-apa orang memandang kita dari segi apa, tapi kita berpikir untuk berjuang untuk lingkungan. Baik. Itu apa yang saya lakukan adalah sedekah saya untuk lingkungan saya. Baik, Ibu Haslinda ya. Ibu Haslinda, tadi pertanyaan saya terkait dengan kebijakan pemerintah ya untuk memindahkan sampah dari TPA Antang untuk membuat lokasi yang baru lagi untuk tempat penampungan sampah karena sudah full ya tempat sampah kelebihan kapasitas seperti itu. Dan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kak Uni yang mengatakan sebenarnya ada inovasi baru komposer untuk sampah basah ya, karena 70% ternyata kebanyakan sampah basah ke TPA Antang. Nah ini bagaimana nanti tentunya Anda sebagai anggota DPRD Sulsel ini untuk bisa memediasi masalah ini dan juga untuk penanganan TPA yang saat ini sudah melebihi kapasitas. Baik, terima kasih. Menyangkut pertanyaan tadi mengenai apakah itu salah satu solusi memindahkan tempat sampah, menurut saya salah satu solusi, bukan itu solusinya Mbak. Bukan karena, solusinya ya. Tempat itu karena hasil sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu terbatas tempat, jadi oleh pemerintah kota khususnya perlu memikirkan satu lokasi yang terpadu dan terintegrasi, di mana di situ sudah ada tempat memilahnya, ada bagian-bagian bank sampahnya yang langsung menerima sampah dari masyarakat, baik itu sampah kering dan sampah basah. Dan yang lebih terpenting lagi bagaimana pemerintah mengambil peran untuk bisa senantiasa mensosialisasikan ke masyarakat mengenai cara mengubah pola kebiasaan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi pertanyaan kedua dari Pak Junaidi tadi mengenai bagaimanakah kira-kira di dalam angkutan umum disiapkan tempat sampah. Dan tadi mengenai dari The Green Foundation memang pernah ada perda yang mensyaratkan bahwa dalam angkutan itu mohon untuk disediakan sampah. Jadi sisa bagaimana kita menggiring pola masyarakat itu untuk bisa berubah dan menerapkan aturan-aturan sesuai, karena kami kebetulan di DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Nah itu pun saat ini dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengadakan konsultasi publik, menghimpun beberapa masukan dari unsur masyarakat, karena kita mau membuat perda tentang pengelolaan sampah regional. Ini setelah ramperda ini diturunkan ke 23 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan untuk dijadikan perda.
Jadi setelah ada perda ini, dari perda ini mengikat semua warga masyarakat tentang hak dan kewajibannya, menyangkut pun pola-pola perilaku masyarakat yang bisa dirubah. Saat ini DPRD Kota Makassar sudah mengadakan sosialisasi mengenai beberapa perda yang dihasilkan di DPRD Kota Makassar. Tapi memang ada perda yang lama sekali belum diperbarui sampai saat ini mengenai sampah, pernah ada pun. Jadi untuk penerapan perda itu mungkin bisa kita mendorong dibuatkan perwali, sehingga perwalinya itu lebih tegas, bisa memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh aturan. Jadi harapan kami tiga fungsi kami itu bisa berfungsi, legislatif membuat suatu kebijakan dalam perda, kemudian bagaimana kita bisa sosialisasikan ke masyarakat dalam berbentuk sosialisasi peraturan daerah, kemudian kami mengontrol pihak eksekutif sebagai penyelenggara dari perda yang kita hasilkan nantinya. Baik, jadi ini masih dalam proses ranperda ya Bu ya, untuk pengelolaan sampah regional. regional. Iya. Ya. Ini bisa digambarkan sedikit ini seperti apa draft-draftnya nanti? Mengenai teknisnya ini, kami dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bagian Bapemperda ataupun bagian bagian ramperda itu, untuk satu ramperda itu akan diusulkan ke masyarakat. Jadi kami 85 anggota DPR akan turun ke masyarakat bersama beberapa pakar dan narasumber yang dianggap berkompeten, bisa memberikan gambaran seperti apa ke masyarakat. Artinya kami mengundang masyarakat dari berbagai pihak, memberikan masukan dan dirumuskan seperti apa nantinya ramperda ini yang akan dibuat sebagai perda yang akan diturunkan setelah menjadi perda. Baik. Akan diturunkan ke kota kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, saya ke pendengar. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 3621853 ya. Kita juga live di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar di pagi hari ini dengan topik dialog partisipasi perempuan dalam pengolahan sampah rumah tangga ya. 3621853 atau Anda juga bisa bergabung pendengar di line telepon kami di 0821 33339440 ya, di 0821 33339440. Nah, ada yang ingin bertanya di sini untuk ibu-ibu warga RT 6? Ada yang ingin bertanya? Ibu yang pakai jilbab pink atau ibu yang memakai jilbab biru, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Ayo, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pengolahan sampah di RT 6 ini? Ya, ya pendengar, iya silakan. Ada, oke. Ya, silakan. Atas nama siapa Bu? Ya. Pagi, ya saya Ibu Alfrida. Ibu Alfrida. Saya mau menanyakan ini, misalkan di lingkungan kita sudah memisah-misahkan itu sampah kering dan basah, apa bisa kita ini menghasilkan uang? Bagaimana caranya begitu? Bagaimana caranya menghasilkan uang ya? Nah, Ibu Uni. Ibu Uni yang tahu sekali nih, Ibu Uni. Tadi Ibu Mantasya mengatakan bahwa ada yang dibuatkan dari hasil daur ulang itu, ada yang bisa buat tas. Ini seperti apa, Ibu? Nanti kita dijelaskan lagi. Silakan. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Alfrida. Jadi semua jenis sampah saat ini sudah bisa menjadi uang. Hanya saja yang B3. Jadi ke depan itu sebenarnya rencana pemerintah itu tahun 2020 sampai 2025 itu TPA itu bukan untuk sampah lagi, tapi sisa untuk sampah residu. Residu itu artinya racun atau B3. Jadi sampah lainnya itu kita produksi antara 0 sampai 25% itu sampah kering, 50 sampai 70% itu sampah basah, dan 5% itu residu. Residu itu adalah sampah yang sudah tidak laku atau sampah racun atau B3. Nah, jadi
sampah kering itu ibu-ibu kan ada bank sampah hampir di setiap RT RW. Kalaupun tidak ada, beberapa kelompok lain yang ibu-ibu binaan kami buatkan mereka kreasi mengelola sampah. Mulai dari sampah kardus yang bisa jadi figura-figura foto atau beberapa anyaman lain, sampah paling banyak sampah plastik, gelas-gelas itu bisa jadi pot bunga, bisa jadi tas. Kami pernah berhasil dari Green Foundation menjual ke Duta Besar Australia harga tas 750.000 dari anyaman. Jadi dalam hal ini membuat anyaman sampah daur ulang dari sampah kering itu yang asal buat, sehingga mereka membeli bukan karena kasihan sama kita, tapi mereka melihat oh ya ini berkualitas. Setelah berkualitas, estetika atau keindahan daripada tas itu, jadi mereka sangat bangga memiliki itu. Itu ibu-ibu itu bisa menjual langsung ke kami, karena kami sering adakan pameran-pameran untuk hasil hasil daur ulang sampah. Bisa juga kita buatkan kelompok. Sementara sampah basahnya Bu itu dalam hal ini mungkin ke depan saya akan coba menciptakan komposter yang agak besar untuk skala RT. Untuk ATS ini jadi semua sampah dapur rumah tangga itu bisa kita jadikan pupuk organik cair. Itu gunanya bukan untuk tanaman tumbuh-tumbuhan ya atau buah, tapi lebih pada tanaman hias saja. Karena dia kan campurannya, adonannya juga sangat simpel. Jadi memang untuk skala rumah tangga untuk tanaman hias. Insya Allah saya akan berkoordinasi sama Ibu Mantasia. Baik. Supaya volume sampah menuju ke TPA itu berkurang. Kita membantu TPA kita yang semakin gemuk dan membantu pemerintah untuk tidak mencari lagi banyak TPA. Jadi menurut saya itu bukan sebuah solusi ya, tapi edukasi sama warga itu yang number one. Baik. Ya, kita ke Ibu Mantasia yang mengetahui warganya. Saya menyampaikan Bu, tidak semua juga sampah bisa menghasilkan, tapi bisa merugikan. Baik. Misalkan orang membuang sampah di galian itu bisa bikin banjir Bu, karena tumpukan sampah di jembatan yang kecil itu akhirnya galian ini meluap ke warga, jadi banyak ya ruginya lah. Iya. Baik. Seperti itu Bu. Ya, tapi Ibu Mantasia sendiri sudah merasakan bersama warga manfaat dari pengolahan sampah mili dan milah sehingga menghasilkan uang? Sudah ya. Ini biasanya sebagian ya. Tidak biasanya semua juga warga sudah membuat seperti itu, tapi maksudnya adalah. Baik, biasanya berapa yang mereka peroleh? Kurang tahu juga berapa. Karena dia bawa ke timbangan, dipanggilkan tukang timbang, baru terus ditimbang di situ Bu. Baik. Penimbangan di sampingnya masjid. Ya, 3621-853. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, 3621-853. Nah, Ibu Haslinda, Ibu Dewan ya, ini kalau berbicara mengenai sampah ya, berapa sebenarnya budgeting yang dikeluarkan ya, yang dianggarkan oleh DPRD Sulawesi Selatan untuk hampir seluruh 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini? Yang paling banyak mungkin ya bisa saja Makassar ya, karena seperti itu Makassar adalah kota metro. Baik, anggaran untuk pengelolaan sampah itu dalam 1 tahunnya itu saya belum jelaskan berapa nilainya, karena pada saat saya di DPRD Kota Makassar memang disiapkan nilai, ada beberapa anggaran yang terpakai dan hampir semua anggaran digunakan yang disiapkan itu terpakai karena memang partisipasi dari masyarakat melalui bank sampah, karena memang masyarakat merasakan manfaatnya langsung setelah memilah dan membersihkan sampah-sampah bersih, langsung ke bank sampah dan ditukar dengan uang tunai. Ada juga beberapa sembako yang tergantung kreasi dari pemerintah seperti apa yang dia akan buat, mungkin juga bisa diganti dengan ditukar dengan beras. Baik. Ada dulu programnya Bapak Wali Kota sampah tukar beras, itu pun masih berjalan. Kadang-kadang anggaran digunakan itu tidak mencukupi karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang di-store ke bank sampah itu. Baik. Tapi nilai nominalnya saya tidak bisa memastikan di sini karena kan berdasarkan data. Karena kalau saya mengira-ngira, kebetulan saya tidak ada di AKD Badan Anggaran, jadi saya tidak bisa membaca nilai pastinya. Baik. Mengenai anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
karena kan itu kembali ke pemerintah kota dan kabupaten sendiri yang mengelola keuangan dan mengenai programnya. Iya. Jadi satu yang saya tandaskan, karena di sini sesungguhnya kita masih perlu kerja keras mengedukasi masyarakat untuk mengubah pola perilakunya mengenai sampah. Jadi kalau kita mau keluar dari darurat sampah, bagaimana kita menggiring mindset masyarakat bahwa sekalipun sampah itu tidak boleh dibuang sembarang. Seperti kami dari rumah tangga mengajarkan anak-anak kami, kalau ada sampahnya, baik itu bungkus gula-gula, masukkan di kantong atau masukkan di tas, sehingga tidak menumpuk membuang sampah sembarangan di jalan. Dan perlu kita bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pihak sekolah maupun pihak RT RW, bagaimana terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakatnya sehingga bisa terjalin kerjasama, jadi bisa kita keluar dari kondisi darurat sampah ini. Baik, ya. Kondisi darurat sampah, saya selalu tergelitik dengan kondisi darurat sampah ya, karena kita juga melihat pengolahan sampah ini sudah dikatakan sebenarnya sudah maju ya, tapi ternyata hasilnya juga sangat memiriskan ya. Ini retribusi sampah juga yang setiap bulan dipungut oleh pemerintah. Ini untuk pengolahan sampah harusnya kita sudah tidak darurat sampah seperti itu, tapi retribusinya ini kemana? Nah ini yang mungkin bisa dipertanyakan. Nah Ibu ini tanggapannya seperti apa? Ya itulah yang membuat saya bingung di Makassar ini. Kami pernah adakan langsung sidak langsung di beberapa tempat kuliner, hotel-hotel, rumah sakit, berapa mereka membayar untuk retribusi sampah. Tidak usah saya mengatakan nominalnya apa, tapi yang pasti itu jutaan ya. Apalagi kawasan Panakukan. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, apa perlakuan mereka di TPA? Maaf kalau saya katakan mereka masih memiliki pola open dumping. Open dumping itu artinya penumpukan. Berarti warga ini membayar untuk diangkut saja sampahnya. Harusnya dari retribusi itu pemerintah itu ada upaya diapakan itu TPA-nya. Apakah sudah ada pengolahan di sana atau bagaimana, ataukah kumpulan anggarannya atau kumpulan dana ini dipakai untuk mengedukasi warga dulu, untuk sosialisasi, itu yang penting. Karena saya masih sering bersama teman-teman investigasi ke bawah ke TPA, apakah hari ini berkurang sampahnya antara hari ini sampai besok, dan ternyata yang ada hanya bertambah dan bertambah saja. Ya, dari data sebenarnya yang ada ya, sebenarnya di masa pandemi ini agak berkurang karena ada restoran yang tidak berfungsi, tapi di luar pandemi ini bahkan mencapai 1.200 ton per hari ya, Mbak Uni dan juga Ibu Haslinda. Ya. Jadi saya rasa pandemi malah menciptakan banyak sampah, Ibu. Oh, menciptakan malah menciptakan banyak sampah karena kegiatan di rumah makin banyak. Jadi saya kira dengan banyaknya kegiatan di rumah berarti kegiatan di dapur lebih banyak. Ya, jadi saya kira kami melihat sampah selama pandemi bukannya malah berkurang, tapi malah naik, tapi tidak signifikan misalnya bulan suci Ramadan ya. Memang itu tapi tetap ada. Jadi itu bisa kita cek sampah menuju ke TPA. Tidak ada berkurangnya. Jadi kita bisa melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah bisa mengedukasi warganya itu ketika sampah menuju TPA sudah berkurang. Jadi solusi untuk menambah TPA itu bukan sebuah solusi menurut saya, karena ketika tidak ada edukasi biar berapa TPA-nya. Seperti itu. Jadi ya saya kira Makassar tidak siap kalau tidak melakukan sesuatu yang urgensi saat ini untuk warganya, untuk darurat sampahnya. Dia tidak siap menuju 2025 yang dimana TPA itu hanya untuk sampah B3 saja. Jadi ini sudah undang-undang pengolahan sampah itu tahun 2008 nomor 18 pasal 12, 13, 45 itu sangat jelas bahwa sampah dari hulu atau rumah tangga itu sudah harus terkelola atau terpilah, baik di sampah kawasan perkantoran, tempat kuliner atau rumah sakit itu sudah harus. Jadi barang siapa yang belum melaksanakan sudah melanggar sanksi dan beberapa aturan-turunan lainnya. Jadi seperti itu saja. Jadi saya kira darurat sampah ini bukan terjadi di Makassar saja, hampir seluruh Indonesia. Karena apa? Karena sistem persampahan kita yang belum jelas. Seperti itu. Belum jelas. Karena ada banyak di setiap kementerian, setiap sektor memiliki anggaran persampahan, mereka melakukan
kegiatannya masing-masing. Arogansi sektor ada, tidak adanya kebersamaan untuk membagi porsi bahwa ini porsinya ini, dan kita luruskan dengan regulasi yang ada. Sehingga seperti itu. Saya kira masalah persampahan di Indonesia itu bisa menyelesaikan masalah pertanian kita, masalah pupuk organik. Jadi sampah organik banyak kita ciptakan di Indonesia ini tuh bisa menyelesaikan masalah pertanian organik kita. Jadi itu satu benang merah. Hanya saja mungkin banyak yang tidak menginginkan itu terjadi. Tidak ingin warganya pintar, tapi saya kira itu lebih pada perubahan pola pikir kita atau edukasi yang Baik. diutamakan dalam hal pengolahan sampah ini. Jadi menurut saya ke depan anggaran sampah itu kalau boleh pelibatan masyarakat, perubahan pola pikir itu yang penting. Karena ketika mereka sudah teredukasi dengan baik, inovasi itu akan muncul dengan sendiri oleh warga. Apakah mereka mau mengelola, membilah atau apa? Ya. Baik. Terima Ya, kasih. kita beri tepuk tangan dulu ya. Untuk dialog kita partisipasi perempuan dalam pengolahan sampah rumah tangga. Nah, Ibu Haslinda, tadi retribusi sampah ya. Retribusi sampah ini yang setiap bulan dipungut, tapi kita ternyata masih juga mengolah sampah secara tradisional ya. Ini juga sangat memiriskan, bahkan TPA kita ini sudah full kapasitas. Nah, ini Ibu, bagaimana Ibu sebagai anggota Dewan mandai hal ini? Baik, mengenai retribusi sampah itu, retribusi sampah saat ini dikelola oleh pihak kelurahan dan memang masuk ke PAD Kota Makassar yang nantinya akan dikelola sebaik-baiknya sehingga bagaimana bisa menghasilkan inovasi tempat-tempat pembuangan sampah yang bisa terintegrasi seperti apa. Kita kembalikan kepada pihak pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini pemerintah Kota Makassar sudah memikirkan beberapa tempat alternatif di mana itu akan dibuatkan satu tempat yang terintegrasi mulai dari pemilahannya sehingga pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan beberapa pihak yang konsen dengan lingkungan hidup dan persampahan sehingga kita mengharapkan bahwa sama seperti tadi dari The Green Foundation mengenai dasar pembentukan perda kita Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 mengenai persampahan, yang persampahan ini bagaimana bisa menggiring merubah paradigma kita, sampah dianggap sebagai sesuatu yang holistik yang mulai dipilah dari hulu sampai ke hilirnya. Jadi dalam perda ini diharapkan bagaimana ada pasal-pasal yang bisa mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak baik mengenai sampah itu, dan kita akan menggiring masyarakat lebih peduli bagaimana bisa memelihara lingkungannya mengenai persampahan. Jadi mengenai pertanyaan bagaimana retribusi sampah itu kemarin, jadi retribusi sampah itu pure dikelola oleh pihak kelurahan. Jadi pihak kelurahan itu mengambil tenaga kerja yang bisa mengangkut sampah tiap hari dari rumah ke rumah. Itu pun tenaga kerja diambil dari kelurahan yang bersangkutan, sehingga yang kita harapkan pemasukan dari sampah itu masuk ke pendapatan asli daerah. Mungkin kecil tapi hasilnya kalau tertumpuk banyak, jadi pemerintah bisa menggunakan anggaran itu membuat sesuatu tempat yang baru lagi dan inovasi yang lebih baru mengenai bagaimana persampahan bisa dikendalikan dengan baik sehingga kita tidak merasa khawatir bahwa ini Makassar mulai darurat sampah. Baik. Jadi, ya. Oke. Ya, mudah-mudahan seperti itu nantinya ke depan ya, pemanfaatan retribusi sampah dan juga nantinya penyusunan ranperda akhirnya menjadi perda dan dipayungi oleh Perwali ini bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat dan edukasi bagi masyarakat untuk pengolahan sampah. Ibu Mantasia ya. Ibu Mantasia, warga Ibu ini 30 ya. 30 kepala rumah tangga. Betul, ya, kepala keluarga. Nah, ini Ibu semuanya ini perempuan yang berpartisipasi untuk pengolahan sampah atau ada juga sebenarnya dari pihak kaum laki-laki bapak-bapak?
saya rasa ibu-ibunya kebanyakan Bu, karena di sini kebanyakan ibu-ibu, Kebanyakan bapak-bapaknya ibu-ibu. keluar, Bapak-bapaknya keluar maksudnya ya. cari kerja di luar. Cari kerja Iya. di luar, baik. Jadi segala kegiatan di sini kebanyakan ibu-ibu yang bergerak. Ibu-ibu yang Iya. bergerak ya. Agak sulit Ibu Mantasia untuk bisa mendorong mereka Sama sekali tidak Bu. Alhamdulillah ya? semua warga di sini sangat membantu. Baik. Iya. Nah ini apakah hanya dari Green Foundation saja yang biasanya memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang ada di sini, Ibu Mantasia, atau juga ada juga dari pemerintah kota, dari pihak kelurahan atau seperti apa yang memberikan edukasi mengenai sampah? Oh, untuk Pengolahannya. sementara barusan Green Foundation yang bisa ini menyampaikan masalah persampahan. Ya, sudah berapa lama Ibu sudah mengenal, memilih dan memilah sampah di di RT Ibu? Sudah berapa lama ini? Semenjak saya jadi RT Bu, tahun 2018, Baik. 2019 sampai sekarang. Nah, setelah ada intervensi dari Green Foundation untuk pengolahan sampah, apa yang Ibu rasakan? Ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya? Oh ada, sangat setelah adanya ini partisipasi perempuan dalam pengolahan sampah rumah tangga sangat membantu buat saya. Saya sendiri seperti rak telur itu saya kumpulkan dari pembatua itu bisa menghasilkan uang. Ya. Biasanya Ibu terima berapa? Ini baru-baru saya terima 200.000. 200.000 Iya. ya. Ini berapa kilo sih Bu? Ini Ibu Enggak bisa dihitung tahu? per kilo, dia dihitung per biji, Per lembar. biji, per Iya. lembar ya. Dia itu per lembar 300 rupiah. 300 rupiah. Iya, Oke, ibu-ibu ini bisa mendengar ya. Tadi ada ibu-ibu mengatakan bahwa gimana cara mendapatkan duit. Jadi seperti itu. Tadinya itu rak telur kan dibuang di dalam Bu. Kebetulan saya di dalam kerja bantu-bantu bapaknya, makanya saya kumpulkan. Terus saya bawa ke rumah, nanti yang datang itu pembeli. Datang pembeli ya. Iya. Oke, lumayan juga 200.000 loh. Iya. Ya. Berapa kali nih Bu dalam sebulan bisa dapat 200.000? Satu kali. Satu kali Iya. dalam sebulan ya. Kan, Jadi ini bisa ditabung ya. Iya, kebetulan rak telur itu di Itu dalam belum rak Bu. telur, 700 lembar maksudnya 700 siswa yang dikasih makan. Hah? Jadi kira-kira itu 30 dalam satu hari. Baik. Ah. Jadi itu hanya rak telur, belum yang lain ya. Belum yang lain, padahal Sampah banyak plastik. banyak situ apa plastik-plastik. Baik. Iya. Nah, kita berada di penghujung waktu ya, 5 menit untuk closing statement Ibu Uni dan juga Ibu Haslinda. Silahkan Ibu Haslinda duluan untuk closing statement. Silahkan. Ya baik, terima kasih. Harapan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari perwakilan Dapil Makassar B berharap bagaimana pihak perempuan bisa bersatu padu menjadi garda terdepan, memberikan pencerahan dan pengarahan untuk mengubah pola pikir kita terhadap sampah. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita angkut tadi, bahwa sebenarnya kalau kita mau memikirkan bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, seperti rak telur itu kadang-kadang di pasar dibuang-buang saja, itu bisa kita manfaatkan. Dan kita mengajak beberapa ibu, ayo kita mengambil rak telur, ternyata ini bisa menghasilkan uang juga. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan bisa mendorong ibu-ibu untuk senantiasa berpartisipasi dan mengubah pola pikir kita. Mulai pertama karena kita ibu, mulai dari dalam rumah sendiri, bagaimana bisa mengajak warga rumahnya untuk memulai dari rumah, bahwa kita harus senantiasa menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu Baik. menjadi kiblat kita sebagai perempuan. Ya. Jadi memang peran perempuan ini sangat besar Iya, ya. siap. Untuk menciptakan kebersihan Iya. ya, dan akhirnya nanti hulunya di perempuan ya. Iya. Untuk bagaimana Iya, pengelolaan sampah yang baik. Iya. Silakan Mbak Uni. 1 menit. Oke, jadi sebagai perempuan, ayo kita bertanggung jawab terhadap sampah kita dulu. Setelah itu bertanggung jawab sama sampah keluarga. Usaha peduli dulu yang lain. Jadi kembali ke diri masing-masing. Ayo kita bertanggung jawab dengan sampah diri sendiri, lalu keluarga. Setelah itu biaskan ke tetangga-tetangga sekitar kita, lalu keluarga. Itu saja. Yang simpel tapi itu bisa jalan, itu yang lebih penting. Terima Ya, kasih. jadi kita kesimpulan kita bahwa perempuan-perempuan ini harus bangkit ya, harus bangkit untuk membantu
kota kita ini yang sudah darurat sampah, karena perempuan yang lebih tahu ya sampahnya seperti apa ya, sampahnya seperti apa. Dan jika perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar ini memang bersatu dan mengerti tentang pengolahan sampah, saya rasa TPA Antang juga tidak bakal full seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Ibu Haja Selina Wahab Esos MSc anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih atas waktunya. Ibu Mantasia Ketua RT 6 Telok Baru ya, terima kasih atas waktunya dan tempat yang disediakan yang sangat indah ini. Dan Ibu Uni Husniati Amrullah SE Direktur Eksekutif The Green Foundation Indonesia, terima kasih sudah bersama dengan kami di pagi hari ini dalam dialog partisipasi perempuan dalam pengolahan sampah rumah tangga. Warga Telok Baru ya, terima kasih sudah bersama dengan kami di pagi hari ini ya. Ya, sehat selalu, sukses selalu ibu-ibu. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan LPP RRI Makassar, Kepala RRI Makassar M. Laharudiarso, dan juga produser Bapak Kepala Bidang Pemberitaan RRI Makassar Andi Asman. Ya, dan juga Ibu Dewi Agustin sebagai pengarah acara kami di pagi hari ini. Dan kru teknik yang bertugas hari ini ada Oki Nurdianto, Amir Pella dan Ruli serta Desti ya, teman-teman di Pemancar Ibu Rani dan Bonto Sungguh, PA Studio Ibu Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Makassar.